Dan saudara, saat ini sudah berada bersama dengan saya adalah kuasa hukum atau pengacara dari Barada Richard Eliezer yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ada Bung Roni Talapesi. Apa kabar Bung Roni? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Bung Roni, sebelum kita ngobrolin panjang dulu, saya ada hal yang menarik kemarin yang Anda lakukan begitu, dan itu tertangkap kamera ketika Anda menepuk pundak Eliezer. Iya. Kita saksikan dulu ya berikut ini. Kenapa itu? Ya Mbak Nilu, kan situasinya bukan situasi yang gampang ya. Ketika saya mendampingi, saya melihat bahwa memang ada ketakutan. Ketakutan seperti apa? Berhadapan dengan Sambo? Ya, dia sampaikan bahwa memang dia harus mempersiapkan mental ya. Oke. Untuk menghadapi Sambo? Untuk menghadapi proses ini persidangan. Menghadapi persidangannya atau menghadapi Verdi Sambo? Menghadapi bekas atasannya ya, pimpinannya. Artinya masih ada rasa takut dengan Verdi Sambo. Rasa kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif yang sebenar-benarnya, Bung Roni? Selama proses ini kan kita coba meyakinkan saudara Baradae ini untuk tetap konsisten karena beliau merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang sangat diperlukan dalam proses ini. Saya melihat bahwa konsisten ini kan semakin hari semakin baik karena kita terus pantau dan kita terus dampingi. Nah, ada dari psikolog juga ikut mendampingi, kemudian ada rohaniawan yang ikut mendampingi, kemudian juga pun ada dari LPSK ya. Jadi supaya Baradae ini siap gitu secara mental untuk menghadapi persidangan. Apakah Anda yakin ia mampu menghadapi Verdi Sambo di persidangan? Dan posisinya kan bukan dalam posisi mendukung Verdi Sambo, nanti akan bertolak belakang dengan Verdi Sambo. Bagaimana nanti Anda sebagai kuasa hukum akan bisa membuktikan satu keterangan dengan 4 keterangan berhadapan? Iya, kan kalau kita tahu ya, ada keterangan dari saudara Efes yang menyampaikan hajar, bukan tembak. Nah, ini yang berkembang di publik. Yang hajar itu yang di Rumah Duren 3. Rumah Duren 3. Harus kita pahami dulu nih, rangkaian dari Magelang, Saguling, sama Duren 3. Jadi kan ada fakta yang menyampaikan bahwa dari pihak sebelah sana, bahwa mereka bilang, woi hajar, bukan woi tembak. Tetapi di sini kan tidak bisa hanya keterangan hanya satu lokasi saja. Ada keterangan juga yang dari tempat yang lainnya, dari Saguling. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kemudian ada juga yang disampaikan juga bahwa tidak ada yang melihat saudara Efes menembak. Jadi ini seolah-olah bahwa yang menembak semuanya itu adalah saudara Richard Eliezer. Tetapi ini nanti kita akan buktikan di pengadilan karena ada alat bukti yang lainnya. Menurut saya begini, terlalu dini sehingga kalau kita hanya berpikir pembelaan kemudian saudara Baradae ini diberatkan, menurut saya sangat tidak adil. Dan kita juga harus tahu bahwa Baradae ini merupakan saksi kunci yang sampai saat ini didampingi oleh LPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu sudah diatur sangat jelas bahwa saksi mahkota itu merupakan saksi yang sangat penting. Nah, di sini klien saya sangat kooperatif. Dia menunjukkan bahwa dia menyatakan kebenaran. LPSK juga kemarin sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Ini menjadi pertimbangan dari LPSK. Nah, nanti kita akan juga mendorong kepada LPSK terkait dengan pasal 10 ayat A Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK ini bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa maupun hakim supaya apa? Menjadi pertimbangan ketika proses hukum ini bisa meringankan saudara Baradae. Kalau begitu saya ingin bicara soal apa yang Anda sampaikan baru-baru ini, soal kejutan di persidangan. Ada beberapa fakta yang memang belum terungkap di publik. Apa itu? Akan kita sampaikan ke persidangan. Fakta yang mana? Kejadian yang di Magelang kah? Kemudian kejadian Saguling kah? Atau kejadian Duren 3? Saya belum bisa sampaikan. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahan pembelaan saya di pengadilan. Tapi sudah ada gambarannya tentu? Sudah ada gambaran. Fakta itu adalah fakta kejadian
saat ada di semua rangkaian cerita dari semua rangkaian. Iya. Artinya di 3 lokasi itu semuanya nanti ada di situ. Ada saksi tambahan yang menguatkan itu. Saksi yang kita siapkan adalah ahli, kemudian saksi yang meringankan ya. Ada berapa orang yang Anda siap? Kurang lebih 5 orang. Sementara kita pelajari ya setiap profil dari saksi yang meringankan ini. Karena ini menjadi satu kesatuan dari asesmen dari psikolog yang kita sudah siapkan dari tim penasihat hukum. Kenapa profil anak ini seperti apa dari kecil? Saya kasih sampaikan sedikit ya, bahwa anak ini tipikalnya anak yang penurut. Keluarganya, ibunya, bapaknya, dan dia itu hangat. Mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian Richard ini sejak dari kecil, dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk sekolah, dia membiayai biaya sekolah dia sendiri. Kemudian ketika dia lulus, dia coba masuk ke polisi, sampai yang keempat baru bisa masuk karena umurnya sudah lewat, sudah terakhir diambillah Tantama, Brimob. Kemudian dia ini menjadi lulusan nomor 1 loh di Sulawesi Utara. Kemudian anak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nanti kita akan menunjukkan kepada majelis hakim bahwa profil tentang Baradae ini seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penembakan itu dia berdasarkan perintah. Jadi yang Anda harapkan sebagai kuasa hukum adalah Richard Eliezer terbebas dari semua tuntutan? Itu kan target kami ya. Tetapi dalam proses ini kami mempercayakan penegak hukum, jaksa maupun hakim akan bertindak adil. Sesuai dengan asas kehidupan berbangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa keadilan itu juga pun milik dari orang yang tidak mampu, orang yang tertindas, orang yang kecil. Dan itu Baradae mewakili. Kalaupun tidak tercapai target itu? Saya rasa bahwa aparat penegakan hukum ini punya hati nurani. Kami yakin bahwa dalam proses ini sudah diawasi oleh publik, kemudian ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami yakin bahwa penegakan hukum ini akan berjalan baik, tidak tercederai dengan perilaku atau oknum-oknum yang akan coba mengganggu proses peradilan ini. Baik. Persidangan sebentar lagi, dan tentu kita juga nantikan kejutan yang Anda sebutkan. Benarkah kejutan itu kemudian bisa meringankan dan membantah atau menganulir apa yang disampaikan oleh para tersangka dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Roni Talpesi, pengacara dan juga kuasa hukum dari Baradae Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nilo.